Paris bersama Benaya and Friends. Lemus. Ben, yuk main games yuk. Kita jalan-jalan yuk. Ih, kamu kenapa sih? Oh iya, tadi kata Mama, liburan tahun baru ini kita mau ke rumah Oma loh. Asik, kore. Ben, Ayah, kamu kenapa sih? Lemes amat. Kemarin atas sekolah minggu kamu masih semangat. Udah, jangan ganggu aku ya. Tapi kamu kenapa? Kamu sakit? Aku bilang Mama ya. Mama. Mama. Jangan, Cak. Udah, biarin aja. Aku lagi sedih. Ups. Kamu sedih kenapa? Jangan sedih dong. Aku jadi ikut sedih. Aku sedih. Sepertinya hidup aku nggak ada gunanya. Di sekolah, aku dibully. Dikatain penakut. Aku dibilang so pintar. Terus dijauhi teman-teman aku. Karena aku nggak kasih cantikan ke mereka. Aku menjadi malas sekolah. Karena aku takut. Kesel. Sedih. Tapi harus gimana dong? Ya ampun Benaya. Lapor ke Pak Guru aja kalau gitu. Nggak bisa, Caca. Mereka ancam aku kalau aku lapor guru. Aku bakalan digebukin. Aku sepertinya pengen mati aja. Kak Holly bilang gitu. Dosa tahu. Nih, ada di Alkitab ya. Cerita tentang anak yang umurnya nggak beda jauh sama kita. 12 tahun lah. Dan dia bukan hanya pengen mati, malah udah mati beneran. Tapi Tuhan Yesus bangkitkan dia lagi loh. Karena dia itu berharga buat Tuhan. Bener Caca, ini ada cerita di Alkitab. Ada seorang anak yang seumuran sama kita lah, sama kayak Kak Oki ya. Dulu Kak Oki pernah umurnya sekitar 12 tahun. Nah, Kak Oki pernah 12 tahun adik-adik. Dan Caca dan Benaya, nih dengerin. Nih, di Markus 5 ayat 35. Denger baik-baik. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Anaknya mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Jadi kepala rumah ibadat itu dihalang-halangi untuk ketemu Tuhan Yesus, untuk percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Jangan takut ya Benaya, pokoknya percaya aja. Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang beribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
Tidak semuanya boleh masuk, boleh ikut, cuma Petrus, Yohanes, Yakobus. Pas sampai ke rumahnya, semuanya dalam keadaan berkabung dan menangis karena anaknya sudah meninggal. Nangis meratap di rumah duka. Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Tuhan Yesus menegur mereka, ngapain nangis? Ngapain sedih? Orang anak ini cuma tidur. Tuhan Yesus diketawain, ya mana bisa membangkitkan orang mati. Tapi nggak mungkin, masalah aku gede. Terus maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum." Ini ayat 41. Lalu dipegangnya anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Wah, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak itu. Tuhan Yesus cuma bilang, "Talita kum." Artinya apa? "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Tuhan Yesus cuma bilang, "Talita kum," bangun. Anak itu seketika itu juga langsung, langsung berdiri, bangun. Wah, gitu adik-adik. Nah, ceritanya sampai situ ya adik-adik ya. Adik-adik dengar, percaya, datang ke Tuhan Yesus, meskipun nggak mungkin, aku pasti dibully lagi. Nggak mungkin. Tuhan Yesus aja bisa bangkitin orang mati. Apalagi kamu masalahnya seperti itu. Gimana caranya, Kak? Datang ke Tuhan Yesus, berseru, minta tolong sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sedih, sambil nangis, nggak apa-apa. Sambil nangis, tapi nangis kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, jangan takut karena adik-adik punya Tuhan Yesus yang besar. Pencipta langit bumi, backingannya kamu, penjaganya kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuh kan, tenang aja. Kita masih punya Tuhan Yesus yang hebat. Anak yang mati aja bisa dibangkitkan. Apalagi kamu. Ayo bangkit. Semangat Benaya. Kamu harus hidup dan bangkit untuk menjadi saksi dan melakukan kebenaran. Udah, jangan takut. Tuhan Yesus pasti tolong. Karena kita berharga di mata Tuhan. Iya, Cak. Aku nggak sendiri kalau anak itu bisa hidup lagi. Apalagi aku masih hidup. Pasti Tuhan mampukan aku menjalani hidup ini. Aku nggak boleh takut. Aku akan bilang ke teman-temanku untuk tidak boleh bully aku lagi. Dosa tahu. Dan Tuhan Yesus pasti tolong aku, sayang kita semua. Nah, gitu dong. Ayo semangat. Hidup kita ini bukanlah kita lagi, tapi Tuhan Yesus ada di dalam kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi
Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku.